Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA pada pokok bahasan kalor dan perpindahannya, subpokok bahasan perpindahan kalor. Bersama saya Mona Mahmuda Nurhani Astuti dari SMP Negeri 30 Konawe Selatan. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Energi kalor disebut juga energi panas. Energi kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini adalah murid dapat menjelaskan 3 macam cara perpindahan kalor dengan benar. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama, secara konduksi. Yang kedua, secara konveksi. Yang ketiga, secara radiasi. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi atau yang biasa disebut dengan hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan logam. Logam akan terasa panas jika didekatkan dengan api. Hal ini dikarenakan energi panas merambat dari ujung logam yang dekat dengan sumber panas ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel-partikel dari logam tidak ikut berpindah karena sifat molekul zat padat yang tidak dapat berpindah-pindah atau tetap. Peristiwa konduksi terjadi pada benda yang bersifat konduktor. Perhatikan gambar. Pada percobaan pertama, sendok yang terbuat dari logam didekatkan ke api, sehingga lama-kelamaan sendok akan terasa panas. Hal ini menyatakan bahwa sendok atau logam merupakan penghantar kalor yang baik. Pada percobaan kedua, sendok yang dilapisi kain tidak terasa panas meskipun didekatkan ke api, karena kain bukan merupakan penghantar kalor yang baik. Berdasarkan daya hantar kalor, maka benda dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua isolator. Konduktor. Konduktor adalah penghantar kalor yang baik. Contoh benda yang bersifat konduktor adalah besi, baja, tembaga, seng, aluminium, dan jenis logam lainnya. Yang kedua, isolator. Isolator adalah penghantar kalor yang kurang baik atau penghantar kalor yang buruk. Contoh benda yang bersifat isolator adalah kayu, kaca, wol, kertas, kain, plastik, dan jenis bukan logam lainnya. Perpindahan kalor yang kedua adalah secara konveksi atau yang biasa disebut dengan aliran. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Peristiwa konveksi terjadi dalam zat cair dan zat gas. Contoh peristiwa konveksi pada zat cair. Pada saat memasak air, bagian dasar wadah air mendapat kalor dari kompor yang menyala. Akibatnya, air dari bagian bawah akan mengalir ke atas dan air yang dari atas akan mengalir ke bawah, sehingga terjadi aliran air dari bawah ke atas. Dan lama-kelamaan panas air akan merata ke semua permukaan.
Contoh peristiwa konveksi pada zat gas terjadi pada peristiwa angin laut dan angin darat. Pada malam hari, daratan lebih cepat melepaskan panas daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan, sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut, yang disebut dengan angin darat. Sedangkan pada siang hari, daratan lebih cepat menerima panas daripada lautan, sehingga udara di atas daratan menjadi lebih panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan yang lebih dingin. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat, yang disebut dengan angin laut. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi, atau yang biasa disebut dengan pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contoh, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Contoh lain peristiwa radiasi adalah saat kita berdekatan dengan sumber panas, maka badan kita akan terasa panas, meskipun kita tidak menyentuh sumber panas tersebut. Selanjutnya, saat menjemur pakaian, adanya pancaran sinar matahari menyebabkan terjadinya penguapan, sehingga pakaian menjadi kering. Nah, ternyata radiasi dipengaruhi oleh warna benda. Permukaan benda yang berwarna hitam dan kusam merupakan penyerap kalor yang baik, sedangkan benda yang permukaannya berwarna putih dan mengkilap merupakan penyerap kalor yang buruk. Itulah mengapa ketika kita memakai baju berwarna hitam di siang hari akan terasa panas di badan, karena kecenderungannya untuk menyerap kalor lebih banyak. Demikianlah pemaparan materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.